Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan proyek analisis kompleks kami yang berjudul Penerapan Analisis Kompleks Pendekatan Kompleks Wilayah. Next, yang beranggotakan Alia Ningsi dan saya sendiri Amalia Bidin dan juga Alia Kirana. Konsep dasar analisis kompleks yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi analisis kompleks ini adalah bidang matematika yang mempelajari fungsi-fungsi yang menggunakan variabel kompleks yang dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan X plus Y, di mana X dan Y ini adalah bilangan real, dan I adalah unit imajiner dengan sifat kuadrat sama dengan min 1. Jadi di sini tuh di konsep dasar analisis kompleks tuh ada beberapa konsep dasar dalam analisis kompleks yang itu yang meliputi ada 6. Yang pertama itu ada fungsi kompleks, turunan kompleks, integral kompleks, teorema dasar analisis kompleks, seri Taylor dan Lorentz, serta residu dan teorema residu. Next. Yang pertama ada fungsi kompleks. Jadi di fungsi kompleks ini mengambil variabel kompleks sebagai input dan menghasilkan variabel kompleks secara output. Jadi contoh fungsi kompleks ini misalnya fz sama dengan u x y plus if f x y, di mana u x y ini dan v x y ini adalah fungsi-fungsi yang terkait. Nah, yang kedua ini adalah turunan kompleks. Jadi di turunan kompleks ini analog dari turunannya itu dalam kalkulus real, turunan fungsi kompleks fz didefinisikan sebagai f fz sama dengan lim sigma Z menuju 0, di mana Fz plus sigma Z-nya itu min Fz per sigma Z. Terus yang ketiga itu ada integral kompleks. Integral fungsi kompleks Fz ini di sepanjang suatu lintasan atau dalam suatu domain didefinisikan menggunakan konsep garis integral atau integral dalam. Jadi integral dalam memungkinkan kita untuk menghitung jumlah fungsi kompleks di sepanjang suatu lintasan tertentu dalam bidang kompleks. Selanjutnya, ada teorema dasar analisis kompleks. Jadi teorema dasar dalam analisis kompleks ini termasuk ke dalam teorema Cauchy dan konsekuensinya. Jadi seperti teorema Cauchy untuk integral di sekitar suatu kurva tertutup. Terus yang kelima ada seri Taylor dan Lorentz. Jadi representasi fungsi kompleks menggunakan deret Taylor atau deret Lorentz memungkinkan untuk memahami sifat fungsi tersebut di sekitar titik-titik penting dalam bidang kompleks. Yang terakhir ada residu dan teorema residu. Jadi residu sebuah fungsi kompleks di suatu titik ini adalah koefisien utama dari ekspansi Lorentz fungsi tersebut di sekitar titik-titik tersebut. Teorema residu ini menyediakan cara untuk menghitung integral tertentu dari fungsi kompleks di sepanjang lintasan tertentu dengan menggunakan residu-residu dari titik-titik yang relevan. Selanjutnya akan disampaikan kepada Aya. Kepada Aya dipersilakan. Ya, selanjutnya itu pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah adalah integrasi dari pendekatan ruangan dan pendekatan ekologi. Integrasi di sini itu kesatuan ataupun kombinasi dari pendekatan keruangan dan juga pendekatan ekologi. Nah, dalam pendekatan ini, wilayah-wilayah tertentu dikaji menggunakan metode areal differentiation, yaitu di mana adanya perbedaan karakteristik di setiap wilayah. Nah, dengan penggunaan metode ini, anggapan yang mengemukakan dengan adanya interaksi antara wilayah, maka akan menyebabkan perkembangan pada suatu wilayah tersebut. Pendekatan ini juga mempertimbangkan aspek penyebarannya secara keruangan dan interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya, di sini ada contoh pendekatan kompleks wilayah seperti analisis soal bencana banjir di kawasan DKI Jakarta. Nah, dengan pendekatan
kompleksitas wilayah, kajian soal banjir Jakarta bisa dilakukan dengan pengumpulan data seperti peta kawasan di Jakarta yang sering dilanda banjir, kondisi geologis dan topografi wilayah-wilayah yang dilanda banjir, tingkat kepadatan bangunan dan penduduk di lokasi rawan banjir, aktivitas manusia yang memicu banjir seperti kayak alih fungsi lahan, pembuangan sampah ke sungai, atau faktor-faktor yang lainnya. Selanjutnya, keterkaitan banjir Jakarta dengan kondisi di kawasan hulu seperti Bogor, tingkat rata-rata curah hujan di Jakarta, kemudian alih fungsi lahan. Nah, dari analisis terhadap hasil pendataan di atas, kemudian bisa disimpulkan kompleksitas penyebab dan tingkat resiko banjir di Jakarta itu em, seperti yang diterangkan dari analisis di atas. Nah, em, untuk oleh karena itu adanya kebutuhan memberikan analisis yang kompleks itu untuk memecahkan permasalahan secara lebih luas dan kompleks dengan menggunakan pendekatan kompleks wilayah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Alia Ningsih. Oke, yang ketiga yaitu analisis kompleks pada pendekatan kompleks wilayah. Nah, pendekatan kompleks wilayah adalah metode analisis yang mengintegrasikan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk memahami dan mengelola wilayah tertentu secara komprehensif. Pendekatan ini mempertimbangkan interaksi dinamis antara komponen-komponen tersebut dalam ruang dan waktu. Salah satu perhitungan yang memakai bilangan kompleks adalah interaksi spasial dan temporal. Next. Nah, analisis interaksi sosial dan temporal melibatkan pengukuran hubungan antara variabel di berbagai lokasi dan waktu. Rumus korelasi spasial adalah yaitu I sama dengan N, sigma I sama dengan 1 sampai N, dengan dikali sigma J sama dengan 1 sampai N, dikali WIJ, dikali XI min X bar, dikali XJ min X bar, per S kuadrat, dikali sigma I sampai dengan 1, sigma I sama dengan 1 sampai N, dikali sigma J sama dengan 1 sampai N, dikali WIJ. Di mana dengan I adalah indeks Moran, N adalah jumlah observasi atau data, XI dan XJ yaitu nilai variabel di lokasi I dan J. X bar yaitu rata-rata variabel, WIJ adalah matriks bobot spesial, dan S kuadrat adalah varians total. Indeks Moran mengukur sejauh mana nilai-nilai variabel cenderung mirip atau korelasi spesial positif jika 1 lebih dari 0 atau berbeda, yaitu korelasi spasial negatif jika 1 kurang dari 0 di sekitar lokasi-lokasi tertentu. Ini membantu dalam memahami pola spasial data geografis dan fenomena terkait dalam analisis wilayah. Next. Contoh soalnya di sini diberikan data spesial dari nilai fungsi F di beberapa titik pada bidang kompleks. Data tersebut yaitu X1 sama dengan 1 ditambah I dengan fungsi sama dengan 10, X2 sama dengan 2 tambah 2I dengan fungsi 15, X3 yaitu 3 ditambah 3I dengan fungsi 10, X4 yaitu 4 ditambah 4I dengan fungsi 15, dan yang terakhir yaitu X5 sama dengan 5 tambah 5I dengan fungsi 20. Yang akan dicari yaitu indeks Moran untuk data ini dengan menggunakan bobot jarak terdekat. Next. Nah, yang pertama yaitu menentukan rata-rata nilai fungsi. Dengan rumus yaitu X bar sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali fungsi dari XI. Nah, hasilnya dari data tadi yaitu 14. Nah, yang cara kedua yaitu menyusun matriks bobot spesial W. Nah, di sini matriks bobot W disusun berdasarkan kedekatan antara titik-titik XI. Misalkan kita menggunakan bobot linier, di mana titik yang berjarak paling dekat diberi bobot 1 dan yang lainnya yaitu 0. Maka matriksnya sebagai berikut.
Nah, yang kedua yaitu dengan mencari sigma I sama dengan 1 sampai N dikali sigma J sama dengan 1 sampai N WIJ, yaitu hasilnya 8. Yang cara selanjutnya yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali sigma J sama dengan 1 sampai N WIJ dikali fungsi XI dikurangi X bar dikali fungsi J dikurangi X bar, yaitu hasilnya min 4. Next. Cara yang ketiga yaitu menghitung varian atau S kuadrat. Dengan rumus 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai N, dikali fungsi XI min X bar kuadrat. Dari cara itu didapatkan hasil 14. Hasil dari indeks modernnya yaitu min 0,0357. Karena hasilnya min 0, maka kurang dari 1. Nah, ini berarti masuknya autokorelasi spesial negatif yang lemah dalam data yang diberikan tadi. Terima kasih dari saya, sekian. Terima kasih untuk Alia Ningsi dan juga Alia Kirana yang telah memaparkan materinya. Sekian juga pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami paparkan bisa untuk mengeksplorasi berbagai aplikasi dan juga relevansi dari analisis kompleks dalam memahami wilayah yang kompleks. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.